subscribe to my channel. Pantas saja Lex Purwokuat mendaki sampai sekarang, ternyata ada 3 rahasianya. Salam lestari. Shalom sedulur DTC semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh sukacita dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Dan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 ya. Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mau ulangi nggak? Nggak usah. Oke, kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Yang tadi kan jenengan udah bikin acar Lombok, ya kan? Itu kan untuk mengatasi jenengan yang susah makan. Ya. Nah, kalau misalnya nih tentang kondisi fisik yang menghambat apa? Kondisi fisik itu kalau lutut enggak lah. Tapi ini apa? Di dada itu kadang-kadang perih dan nafas itu tersengal-sengal. Jadi yang terakhir mendaki itu kan berapa bulan yang lalu itu, yang di ini Bismo itu. Yang sama adik itu toh? Yang sama adik itu udah tersengal-sengal. Padahal itu kan pendek ya, gunungnya pendek hanya 2000 mdpl. Dan jalan kakinya itu karena kita ngojek itu hanya 15 menit udah sampai puncak yang pertama. Itu udah terasa perih gitu. Jadi aku harus melakukan satu manuver, satu teknik supaya tidak terkendala itu. Tidak terkendala, kalau di istilah medis itu kan namanya hiperventilasi. Tersengal-sengal itu, hanya bisa bernafas pendek gitu. Nah, dulu kan kita pernah ngobrol kan masalah hipotermia. Ya. Nah, indikasi awal terkena hipotermia itu kan nafas yang tersengal-sengal atau oksigen tuh tipis banget gitu. Masuknya gitu. Masuknya gitu. Nah, kalau jenengan saat ini tuh ngerasa, wah kayaknya nih kondisiku yang agak berat ini, dada perih, nafas bisa tersengal-sengal nih. Berarti itu tahap awal jenengan kena hipotermia dong? Iya, bisa memacu ke situ. Jadi kalau hipotermia awal itu kan ketika suhu tubuh drop pada suhu 32 sampai 35 derajat Celcius. Nah, gejala awalnya kan memang itu. Jadi nafas yang pendek, nggak bisa bernafas panjang. Jadi kalau hiperventilasi terjadi pada aku pada suhu yang rendah, misalnya di gunung yang cukup tinggi, sudah pasti follow up-nya adalah hipotermia gitu. Lah ada ini enggak apa teknik-teknik yang untuk mengatasi apa hiperventilasi apa itu tadi? Iya, kayaknya aku memang harus melakukan teknik pernafasan tertentu untuk berhadapan sama Rinjani dengan kondisi yang sekarang ya, dengan kondisi usia 61 dan tidak pernah berolahraga, ditambah banyak merokok. Nah itu kayaknya aku harus melakukan pendekatan pernafasan gitu. Jadi ini kapan tuh itu? Tanggal 8.
tanggal 8 berangkat dari sini ya, dari sini. berangkat Berarti dari itu sini tanggal 8. berapa hari? 7 hari ya? Sama perjalanannya. Iyalah, kira-kira 7 hari. Lama juga ya. Nah itu teknik-tekniknya itu ada berapa teknik gitu? Ada 3 tekniknya. Jadi kita kan akan berangkat dari Sembalun. Dari situ naik ojek untuk menghemat nafas, waktu, lutut, sampai pos 2. Nah dari pos 2 ke pos 3 aku mau coba memakai teknik pernafasan perut. Jadi teknik pernafasan perut itu lazim digunakan di teater. Jadi kan aku kan lama juga di teater sehingga sempat latihan pernapasan perut. Kemudian di yoga juga ada, di pelajaran meditasi juga ada. Pernapasan perut itu pada intinya begini, perbandingan antara tarik, menarik nafas maksudnya, kemudian menahan sambil mengencangkan perut itu, dan mengeluarkan itu 1,5-1, rumusnya gitu. 1,5-1. Ya, di teater biasanya kita pakai 8 hitungan. Jadi tarik dalam 8 hitungan, tahan sambil mengencangkan perut itu 4 hitungan, keluar lewat mulut itu 8 hitungan. Cuman karena ini mendaki, saya pikir kalau 8 akan terlalu panjang. Jadi ini kita pakai 4 gitu. 4, jadi, tarik 4, tahannya 2, keluarnya 4. Oh, 1,5-1. Ya, rumusnya kan 1,5-1. 4. Ya. Itu yang ideal ya, segitu ya. Itu untuk perjalanan yang datar. Yang landai, bukan tanjakan yang terjal. Jadi justru ini untuk mempersiapkan jantung dan paru-paru agar nanti ketika kita menghadapi tanjakan yang terjal itu kita tidak mengalami hiperventilasi tadi. Jadi tidak mengalami tersengal-sengal tadi. Jadi mengantisipasinya ketika belum terjal ya, masih relatif landai, kita melakukan itu dulu. Terus gitu. Kalau misalnya nih yang tanjakannya udah tinggi gitu, pakainya yang apa? Terjal. Kalau sudah terjal harus dirubah cara bernafasnya menjadi pernafasan ritmik atau rhythmic breathing gitu. Nah, rhythmic breathing itu hitungannya 2-2. Jadi tarik 2, keluar 2, tetapi bukan detik ya. Ini beda, langkah. Oh. Ya, langkah. Jadi melangkah 2 langkah misalnya, ya 1, 2 itu menarik. Kemudian langkah berikutnya 2 itu keluar. Gitu. Berarti nggak pakai ditahan? Nggak pakai ditahan. Gitu. Nah, otomatis ini akan berbeda. Kalau kondisiku cukup bagus, berarti langkahnya akan lebih cepat. Berarti pernafasan ini juga cepat. Itu disebut ritmik gitu loh. Jadi kalau langkahku melambat, maka nafasku juga ikut lebih lambat gitu. Itu ritmik. Ini kena rokok panas. Ada berapa teknik itu? 3. Yang 1? Nah, yang 1 itu kalau kita sudah mengalami ketersengalan tadi. Jadi meskipun itu dilakukan, ini bukan berarti nanti kalau sudah mencapai ketinggian tertentu
suhu juga tambah dingin, oksigen makin tipis, tubuh makin capek, kita tidak mengalami hiperventilasi, itu bukan jaminan. Itu cuma untuk mengurangi kan. Tetap aja pada ketinggian tertentu dan pada jarak tertentu, dengan usia seperti ini, pasti kita tersengal-sengal. Pasti akan mengalami hiperventilasi. Nah, kalau sudah mengalami itu, yang harus dilakukan adalah deep breathing. Jadi bernafas dalam. Oh. Itu hitungannya 5-1-5. 5-1-5. Jadi tarik nafas itu 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Tahannya 1, keluar 5. Oh. Itu keluarnya mulut apa hidung? Sama saja kalau keluarnya. Tapi enak keluar lewat mulut ya? Ya, enak keluar lewat mulut. Ya. Ini menarik banget nih. Pengetahuan baru. Ada tiga teknik untuk mengatasi ketersengalan. Iya, kan? iya. Biasanya itu setauku loh ya. Kalau misalnya orang mau mendaki, biar napas panjang, tidak tersengal-sengal gitu kan. Ada yang jogging, ada yang lari, mungkin larinya jarak jauh atau lari tanjakan gitu. Nah ini pakai teknik seperti itu. Nah untuk tiga teknik tadi ya, itu bisa dilakukan sebelum kita mendaki, persiapannya bisa enggak? Terus dengan cara seperti apa? Soalnya kan ngatur konsentrasi itu juga susah loh. Itu kan harus konsentrasi toh? Ya sebenarnya enggak, karena apa ya? Kalau aku sih, aku terbiasa untuk latihan pernafasan perut itu aku terbiasa. Untuk pernafasan ritmik, memang kalau menghadapi gunung yang tinggi, kemudian terjal dan medannya bikin melorot karena pasir atau bebatuan kayak di Merapi, terus Semeru, terus Slamet, terus ini Rinjani itu. Nah, itu otomatis aku lakukan karena gimana ya? Karena ya itu tadi aku terbiasa dengan pernapasan. Jadi setiap langkah itu tarik, langkah berikutnya keluar. Ya kadang-kadang 1-1, kadang-kadang 2-2, tergantung kondisi. Gitu. Nah, nanti kalau sudah mendekati puncak atau sudah di puncak dan memang sudah sangat tersengal-sengal, mekanisme pernapasanku itu kadang-kadang sudah otomatis di breathing gitu. Kayak seperti kalau misalnya habis marah, wah itu terus tarik nafas panjang. Nah, gitu. Berarti anu ya, kayak aku tuh bagusnya tuh belajar yang di breathing itu ya. Iya, karena kamu emosinya tinggi. Iya, makanya biar lebih sabar menghadapi jenengan gitu ya. Bukan, kebalik aku yang harus sabar menghadapi kamu. Orang kamu galaknya bukan main. Enggak yo. Gitu. Jadi ini mungkin yang tidak diketahui teman-teman pendaki muda. Jadi sebenarnya pemahaman soal nafas ini saya tidak bilang vital ya, tidak bilang penting, tetapi ini akan cukup membantu menunjang stamina, menunjang pernafasannya yang pada akhirnya itu mengurangi resiko kena hipotermia gitu. Oke, menarik sekali. Terus jenengan kapan mau latihannya? Persiapan buat tanggal 8? Pernapasan apa? Ini teknik keempat ini, pernapasan buatan. Kan mulai. Nah, ini udah malam soalnya. Udah malam mulai. Yuk. Pernapasan buatan. Oke.
Dah, yuk. Salam lestari Selesai. dulu. Ya. Ayo. Terima kasih sudah menyaksikan Dia Tomblok Channel. Salam lestari. Shalom.